Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya hanyalah masyarakat kecil, masyarakat biasa. Di sini saya akan ikut berkomentar sedikit tentang perdebatan antar capres-capres kita. Yang ingin saya komentari adalah penilaian Ganjar dan Anies kepada Prabowo dengan nilai 5 dan nilai 1,1. Terus terang saya tertawa melihat tontonan Anda, Pak Anies dan Pak Ganjar. Anda memberikan nilai 5 dan 1. Siapa Anda? Apakah Anda seorang ahli pertahanan? Apa ahli militer? Atau ahli apa? Kita tahu semua latar belakang Anda, Ganjar dan Anies. Mari kita buka satu-satu. Pertama, Ganjar Pranowo. Siapa Ganjar? Ganjar adalah Gubernur Jawa Tengah yang sudah memerintah selama 10 tahun. Apa prestasinya? Prestasi Ganjar selama 10 tahun menjadi Gubernur Jawa Tengah. Jawa Tengah menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa dan UMR-nya pun terendah. UMR-nya terendah ya. Kemudian Ganjar juga pernah terlibat kasus EKTP di masa Pak SBY. Jadi latar belakang Anda itu nggak bagus Pak Ganjar. Anda memberikan nilai 5 kepada Prabowo itu harusnya Anda juga malu. Harusnya Anda mikir. Masyarakat sekarang itu cerdas. Tidak bisa dibohongi dengan kata-kata Anda. Kemudian Anies Baswedan. Siapa Anies? Anies adalah mantan menteri di era Pak Jokowi yang hanya dipakai dalam 1 tahun, kemudian dipecat dan nganggur. Setelah nganggur, Anies diambil Prabowo, dipromosikan, dimodali, dijadikan gubernur DKI dan berhasil menang waktu itu lawan Ahok. Jadi di sini kita lihat Prabowo berjasa banyak kepada Anies. Dan ada perjanjian, selama Prabowo nyapres, Anies tidak akan nyapres. Itu janji Anies sendiri ya, kita tahu semua. Dan nyatanya sekarang Anies tanpa izin, tanpa pamit pada Prabowo nyapres. Deklarasi nyapres bersama Nasdem. Kemudian dalam perdebatan, Anies memberikan nilai 1,1 pada Prabowo. Kemudian juga menjelek-jelekkan, istilahnya menyerang dengan merendahkan dan sebagainya. Seolah-olah Prabowo tidak bisa bekerja dengan nilai 1,1. Kemudian di dalam perdebatan Anies sering berkata etika dan etika. Harusnya Anda juga malu Pak Anies mengatakan itu. Etika Anda di mana? Apakah Anda punya etika? Menjelek-jelekan orang yang sudah membesarkan Anda. Harusnya Anda malu tuh. Pertama Anda melanggar janji, kemudian Anda menjelek-jelekan orang yang sudah membesarkan Anda. Kalau orang Jawa itu malu Pak Anies. Tapi nggak tahulah Anda orang Jawa atau bukan. Bukan orang Jawa pun malu, orang mana pun malu menjelek-jelekan orang yang sudah membesarkannya. Kemudian mari kita lihat Prabowo yang sudah dijelek-jelekan dengan nilai 1,1 dan nilai 5. Pada tahun 2013, Pak Prabowo pernah menyelamatkan nyawa seorang TKW. Bayangkan, TKW kita dengan susah payah menjadi korban perdagangan orang di Malaysia. TKW itu siap dihukum gantung di Malaysia. Waktu itu gereja tidak bisa menyelamatkan, negara pun tidak. Kemudian Prabowo dengan ikhlas, dengan uang sendiri berangkat ke Malaysia. Kemudian membayar dengan uang sendiri pengacara termahal di Malaysia. Dan TKW asal NTT itu pun selamat, tidak jadi digantung. Itu satu. Prabowo juga sudah banyak menyekolahkan anak-anak muda kita pada sekolah favorit, baik dalam maupun luar negeri. Udah ribuan yang disekolahkan. Itu pun dengan uang sendiri. Pak Prabowo ikhlas, bos.
Tidak ada pemimpin yang seperti itu, tidak ada. Kalau ada saya tunjukkan kepada saya, siapa orangnya kalau nggak Prabowo. Kalau bukan Prabowo siapa lagi yang berjiwa ikhlas seperti itu. Betul kata Gus Dur, kalau Prabowo memang paling ikhlas. Tapi nyatanya di Indonesia orang seperti itu pun masih dijelek-jelekan, diserang, difitnah dan sebagainya. Bangsa kita ini sebenarnya bangsa apa? Saya juga bingung kadang-kadang. Apa mungkin mereka itu antara Anies dan Ganjar menyerang Prabowo karena mereka kalah dalam polling, kalah dalam survei, di mana survei Prabowo dan Gibran sekarang sudah tinggi, hampir mendekati 50%. Dan mudah-mudahan saya doakan semoga Prabowo menang satu putaran. Kemudian saya terus terang masih kesal dengan penilaian 1,1 dan 5. Latar belakang mereka sudah jelas saya kupas. Saya jadi teringat dalam tokoh pewayangan yang bernama Sengkuni dan Ramapati. Mereka itu kelakuannya mirip seperti orang-orang itu. Jadi kalau Anda memberikan julukan kepada mereka terserah. Kalau menurut saya sifatnya seperti Ramapati dan Sengkuni. Untuk seluruh pejuang Prabowo, relawan Prabowo semua, tetap semangat menangkan Prabowo. Tidak ada pemimpin yang hebat seperti Prabowo. Prabowo sudah tidak butuh uang, tidak butuh gaji. Yang diinginkan Prabowo adalah hanya ingin Indonesia makmur, sejahtera. Itu saja. Kalau capres yang lain saya tidak yakin dengan itu. Capres yang lain saya yakin masih ingin memperkaya diri. Saya yakin itu dan saya yakin-yakinnya. Kalau Prabowo tidak. Prabowo hanya ingin Indonesia sejahtera. Demikian, selamat berjuang. Semua pendukung Prabowo. Salam sehat, salam santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.